Selamat pagi dan selamat tahun baru, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam memasuki satu tahun yang baru, tentulah kita memiliki harapan-harapan dan tujuan yang baru. Di dalam tahun yang baru, kita mengharapkan kehidupan kita lebih baik dari kehidupan yang lama, lebih lancar, dan lebih terberkati. Namun selain kehidupan sehari-hari, di tahun yang baru, mari kita memohon kepada Tuhan agar kehidupan rohani kita, kehidupan bergereja kita, kehidupan ibadah kita semakin bertumbuh dan semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 20 ayat yang kedua dan ke-8. Ayat yang kedua berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 8 berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang baru kita baca memperlihatkan hubungan Sabat atau ibadah dengan penebusan. Sebagaimana umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, kita juga dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan sebagai umat tebusan Allah yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan, pencipta dan penyelamat kita. Kita harus beribadah setiap hari melalui saat teduh. Kita juga harus beribadah kepada Tuhan setiap minggu, datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah, untuk memuji Tuhan secara onsite, bukan online, kecuali kita sakit. Kalau kita enggan atau tidak mau datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah, itu berarti kita telah berdosa dan melanggar hukum yang keempat ini. Kita bukan saja harus beribadah kepada Tuhan, namun kita juga harus beribadah dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara yang terkasih, ibadah dalam kata Ibrani yaitu abodah, mengandung arti yaitu juga hamba. Jika seseorang yang menganggap dirinya beribadah, seharusnya ia menganggap dirinya adalah hamba Tuhan dan mau tunduk di hadapan Allah yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ibadah bukan hanya ritual dan rutinitas. Ibadah adalah memuji, memuliakan Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, yang menebus dan menyelamatkan kita. Melalui ibadah, kita mencari Tuhan, kita mengenal jalan Tuhan, dan kita hidup dalam pertobatan. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan ibadah kita saat ini? Apakah ibadah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah kita setia beribadah kepada Tuhan setiap minggu? Di dalam Yesaya pasal 58 memperlihatkan kepada kita beberapa kebenaran. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita memelihara,
menguduskan hari Sabat. Tuhan ingin kita datang ke hadapannya untuk beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, ketika kita sehat, ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, mari kita menggunakan kesempatan kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita beribadah dengan cara yang benar, disertai dengan hidup yang benar, memiliki iman dan perbuatan iman. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan saja beribadah, tapi kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, orang yang beribadah dengan benar di hadapan Tuhan akan memperoleh berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena janji Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 dan 14 berkata, orang yang beribadah dengan cara yang benar, mereka akan memiliki sukacita. Kemudian tubuh jasmani dan rohani mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka dapat menikmati Tuhan dan firman-Nya, dan juga ada janji pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita supaya di tahun yang baru kehidupan ibadah kita lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.